Mas Rosan ini. Mas Rosan, dengan istilahnya ya, atau tanda kutipnya playing victim tadi ya, dua kubu ini seakan-akan dizolimi, seakan-akan tidak ada demokratisasi di sini, seakan-akan pemerintah yang atau penguasa yang ada sekarang ini berpihak. Itu kan jadi menyudutkan kubu Anda. Anda kemudian dianggap bagian dari upaya-upaya untuk menjegal, lepas dari tidak dijelaskan tadi oleh masing-masing kubu. Sampai di posisi ini bagaimana sikap kubu Anda ini? Sikap kubu kita asik-asik aja sih. Kenapa? Ya itu kan mungkin itu bagian dari strategi ya, strategi playing victim, strategi lain. Ya itu sah-sah aja dan kita menghormati strategi-strategi itu. Namanya juga dalam kontestasi politik itu ada strategi yang diluncurkan oleh berbagai pihak. Ya kembali lagi yaitu silakan saja, sah-sah saja. Tapi yang ingin saya sampaikan lagi adalah kalau kita fokus dengan strategi kita ke depan, bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat. Dalam menjalankan ini semua, kita harus memberikan itu aura positif, aura keterbukaan, fokus kepada persatuan, dan fokus kepada anak muda. Karena kita ini adalah jembatan untuk mengantar mereka, mengantar anak-anak muda ini mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Baik, sebelum berpindah topik, saya masih tetap ingin mengejar soal strategi. Ini banyak pengamat mengatakan strategi kubu nomor 3 ini salah ketika berusaha meyakinkan orang bahwa dizolimi, sehingga kemudian menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Dan ratingnya kemudian rata-rata hancur. Jadi ini perubahan strategi nih, Anda tidak menyerang pemerintah sekarang ini. Bang, tadi saya katakan, tidak pernah menyerang pemerintah, Bang. Yang apa waktu itu kita tuntaskan adalah MK khususnya. Yang dimana akhirnya keluar putusan MK bahwa memang tidak ada etika dipertanyakan di situ. Makanya ada perubahan. Itu, Bang. Bahwa secara proses demokrasi ini yang kita pertanyakan. Kita bicara konstitusi. Kita bicara demokrasi, hal tersebut yang waktu ditanyakan. Dan dalam konteks ini bersamaan, makanya yang kita lanjutkan ke depan adalah selalu kita mengatakan bahwa dari awal pun tetap sama, Bang. Bahwa bagaimana kita ingin melanjutkan lebih satset, lebih cepat, dan juga lebih baik untuk Indonesia. Jadi nggak pernah ada suatu proses, mungkin orang melihatnya ada proses perubahan. Tidak ada. Tapi itu adalah suatu proses yang misalnya tadi, kejadian MK itu suatu kagetan. Itu bukan adalah terjadi perubahan strategi, tapi ada suatu konteks perubahan dalam demokrasi Indonesia. Jadi dengan demikian perbaikan itu harus kita lakukan. Makanya selalu mengatakan lanjutkan perbaikan supaya Indonesia lebih baik. Itu yang harus kita lakukan dan berjalannya dengan saset, Bang. Itu kalau nggak cepat susah. Itu yang kita harus ganti. Yang ditunggu-tunggu adalah debat yang melibatkan cawapres. Di permukaan ya, sebagian orang kemudian menunggu-nunggu yang utama adalah bagaimana Gibran mengatasi dua kandidat yang dianggap lebih punya jam terbang di dalam politik maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ada gagasan Gibran yang diolok-olok bahwa lebih besar balihonya daripada gagasannya. Tapi sebenarnya apa persisnya gagasan Gibran kalau Anda sebagai panglima perangnya mewakili pemikiran Gibran yang akan dia sampaikan untuk membuat Indonesia lebih baik? Mas Gibran ini sebenarnya adalah sosok yang kalau saya boleh sampaikan sini karena dengan perjalanan waktu ini saya lebih mengenal beliau lebih dalam. Pemikiran-pemikiran Mas Gibran ini sebetulnya pemikiran-pemikiran anak muda yang sangat-sangat luar biasa. Kita mulai dulu, mungkin banyak yang belum memahami misalnya Mas Gibran ini. Kita juga lihat prestasinya juga selama di Solo. Sebelum saya menjawab itu ya, itu pertumbuhan di Solo itu salah satu yang paling tinggi di Indonesia, 6,25%. Ya, menjadikan salah kota paling ternyaman untuk dihidupi menurut dari salah satu asosiasi perencanaan pembangunan. Kemudian menjadi kota yang paling toleran terhadap seluruh umat beragama. Ya, jadi dan itu adalah prestasi-prestasi mendorong banyak usaha kecil menengah. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Untuk terus maju, berkembang dan naik kelas. Makanya kalau kita ingat dalam deklarasi Mas Gibran menyampaikan adalah
pembiayaan untuk UMKM startup. Karena kenapa? Karena beliau ini dulu usahanya juga mulai UMKM. Jadi ini beliau sangat memahami apa kendala dan kesulitan oleh para UMKM ini. Apalagi UMKM kita ketahui adalah backbone tulang punggung dari perekonomian kita. Ada kurang lebih 60 juta di situ. Jadi beliau sangat ingin mendorong anak muda UMKM ini untuk naik kelas. Tidak selamanya UMKM. Kalau beliau bilang ke kami, UMKM ini justru harus berkurang nantinya. Kenapa? Karena akan naik kelas gitu. Kan kalau kita selama mikirnya UMKM harus banyak. Enggak, beliau bilang UMKM ini harus berkurang karena akan banyak UMKM yang naik kelas. Nah, tentunya beliau memikirkan dari segi pembiayaannya, dari segi inkubatornya, dari segi marketnya, dan bagaimana dari segi transfer teknologinya. Nah, itu adalah gagasan-gagasan dari Mas Gibran, terutama memang karena Mas Gibran ini adalah di antara kita semua paslon yang memang relatif berasal dari pemilih muda di bawah 40 tahun. Jadi gagasan-gagasan dari Mas Gibran ini sangat berkomplementari, sangat mengisi dengan gagasan dari Pak Prabowo, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, terutama adalah di bidang pengembangan UMKM ke depannya. Itu gagasan dari Mas Gibran yang banyak difokuskan gitu. Kenapa? Karena Mas Gibran udah pernah melakukannya. Jadi Gibran ini memenuhi nggak persyaratan track record dan proses tadi? Semua bisa mengetahuinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.